Dua pemain timnas Indonesia, Jay Idzes dan Calvin Verdong, mencuri perhatian dunia sepak bola internasional setelah mendapat pujian khusus dari FIFA. Lewat unggahan resmi di akun Instagramnya, FIFA menampilkan foto keduanya lengkap dengan kalimat yang menggambarkan kepemimpinan mereka di atas lapangan. Mereka yang dipercaya menjadi pemimpin di lapangan. Pujian ini bukan tanpa alasan. Kedua pemain naturalisasi tersebut baru saja menunjukkan performa luar biasa bersama klub masing-masing, di mana keduanya dipercaya menjadi kapten dan sukses membawa tim mereka meraih kemenangan penting. Jay Idzes tampil mengesankan saat memimpin Venezia menghadapi Fiorentina di lanjutan kompetisi Serie A Italia. Di laga tersebut, Idzes memimpin rekan-rekannya dengan penuh determinasi hingga akhirnya berhasil mengamankan 3 poin penting yang sangat berarti dalam perjuangan Venezia lolos dari jerat degradasi. Kepercayaan sebagai kapten tim bukanlah hal baru bagi Idzes. Sejak 2 Februari 2025, ia menggantikan Joel Pohjanpalo sebagai pemegang ban kapten di klub tersebut. Lebih dari itu, sejak 5 September 2024, Jay juga dipercaya sebagai kapten utama timnas Indonesia, menandakan statusnya sebagai pemain kunci dalam skuad Garuda. Sementara itu, Calvin Verdong tampil gemilang saat dipercaya memimpin NEC Nijmegen dalam laga berat melawan raksasa Eredivisie, Ajax Amsterdam. Momen itu menjadi semakin spesial karena Verdong untuk pertama kalinya memakai ban kapten. Meskipun bukan kapten utama, keputusan pelatih memberi kepercayaan kepadanya menjadi sinyal kuat bahwa Verdong memiliki jiwa kepemimpinan dan pengaruh besar di lapangan. Tidak hanya menginspirasi di level klub, penampilan Jay Idzes dan Calvin Verdong juga memberi harapan besar bagi timnas Indonesia. FIFA menyoroti mereka sebagai simbol kebangkitan sepak bola tanah air di kancah internasional. Kabar gembira, proses naturalisasi Mauro Zylstra terus berjalan. Hingga kini dia masih mengurus berbagai dokumen, salah satunya paspor. Pemain muda berbakat yang kini memperkuat FC Volendam di Liga Belanda itu menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Potensinya untuk memperkuat timnas Indonesia semakin terbuka lebar. Nama Mauro Zylstra memang sudah lama bergaung sebagai calon striker masa depan skuad Garuda. Mauro Zylstra memiliki darah keturunan Indonesia dan telah menunjukkan minat besar untuk memperkuat tim nasional tanah leluhurnya. Menariknya, Gerald van den Burg juga menunjukkan ketertarikan besar terhadap Mauro Zylstra. Pelatih keturunan Belanda Indonesia itu dikabarkan sudah memasukkan nama Zylstra dalam proyeksi skuadnya. Dukungan dari pelatih serta perhatian dari PSSI menjadi sinyal positif bahwa Zylstra bukan hanya opsi alternatif, tetapi bagian dari rencana strategis pembinaan timnas Indonesia untuk masa depan. Kombinasi usia muda, pengalaman bermain di Eropa, serta keinginan kuat untuk membela Indonesia membuat namanya layak diperjuangkan dalam proses naturalisasi. Pascal Struijk masih menjadi sorotan terkait kemungkinan naturalisasi untuk timnas Indonesia. Hingga kini, belum ada informasi resmi yang mengonfirmasi langkah ini. Spekulasi tentang naturalisasi pemain berdarah Indonesia ini terus mengemuka, namun prosesnya tampak belum menemui titik terang. Kehadiran Struijk bersama pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memicu diskusi. Saat itu, ia menyaksikan laga Oxford United melawan Leeds United dari tribun, meski absen bermain karena cedera. Keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya memperkuat peluangnya bergabung dengan Garuda. Media Belanda Football Premier menyebut Struijk telah diizinkan membela Indonesia, meski PSSI belum memberikan pernyataan resmi. Jika berhasil, Struijk bakal menjadi pemain timnas Indonesia pertama di Premier League, seiring promosi Leeds United ke kasta tertinggi musim 2025 sampai 2026. Patrick Kluivert berpotensi memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia di laga kontra Cina dan Jepang. Skuad Garuda akan melakoni 2 partai terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni mendatang. Mereka akan menjamu Cina di SUGBK Jakarta pada 5 Juni 2025. 5 hari kemudian, timnas Indonesia akan melawan Jepang di Suita City Stadium. Jelang kedua laga tersebut,
Patrick Kluivert bakal mengumpulkan timnya lebih awal, alias pada 26 Mei 2025. Publik kemudian dibuat gempar oleh kehadiran Elkan Bagot di Bali pada Selasa kemarin. Unggahan dari akun Instagram @dwkndrnn membuat heboh para supporter timnas Indonesia lantaran Bagot ternyata sedang berada di Bali. Sang bek tengah berusia 22 tahun memang sudah tidak punya kesibukan karena klubnya, Blackpool, sudah merampungkan musim pada 3 Mei 2025 lalu. Bagot sudah tidak punya kesibukan lagi hingga musim kompetisi 2024 sampai 2025 berakhir dan pada saat ini terlihat di Bali. Spekulasi muncul tentang apa yang dilakukan sang pemain timnas Indonesia di Bali, yaitu antara liburan atau menantikan pemusatan latihan bersama skuad Garuda. Kini, dengan keberadaan Bagot di Bali, para fans Garuda berharap untuk melihatnya bermain untuk timnas Indonesia lagi. Elkan Bagot tidak pernah berada dalam skuad yang sama dengan Jay Idzes dan Miss Hilgers, karena keduanya baru debut setelah Piala Asia 2023. Kehadiran sang bek tengah kepunyaan Ipswich Town itu pun diharapkan oleh supporter timnas Indonesia untuk bisa menemui Idzes dan Hilgers. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert optimistis setelah memimpin latihan perdana skuad Garuda di Bali. Berkekuatan 29 pemain, timnas Indonesia bersiap menghadapi Cina. Skuad Merah Putih merupakan kombinasi pemain Liga 1 dan pemain abroad. Sebelum menghadapi Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2025, Patrick Kluivert menyempatkan diri memimpin sesi latihan timnas Indonesia. Ini adalah sesi perdananya sebagai nakoda Garuda. Kesan pertama saya sangat baik. Kami melakukan serangkaian latihan umpan dan permainan penguasaan bola. Saya melihat kualitas dalam permainan mereka. Saya sangat senang dengan sesi latihan pertama ini, ujar Patrick Kluivert. Patrick Kluivert juga memastikan target utama timnas Indonesia saat bertanding melawan Cina adalah mendapatkan poin. Sebab Garuda tidak datang untuk bertahan. Proses naturalisasi Jairo Riedewald mengalami kendala besar dan terancam tidak selesai sebelum timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sempat menyebut nama Jairo sebagai pemain keturunan yang ingin dia naturalisasi. Namun, kini prosesnya mengalami hambatan lebih besar daripada kasus Maarten Paes. Patrick Kluivert yang menggantikan Shin Tae-yong sejak 6 Januari lalu sempat menyatakan keinginannya menaturalisasi beberapa pemain keturunan. Nama Jairo Riedewald menjadi satu-satunya yang dia sebut langsung. Namun, proses pemain klub Liga Pro Belgia, Royal Antwerp itu ternyata tidak berjalan mulus. Meski tidak menjelaskan secara rinci, PSSI mengungkapkan kendalanya lebih kompleks daripada kasus Maarten Paes. Ex-gelandang Crystal Palace dan Ajax Amsterdam ini awalnya untuk memperkuat timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Namun, hingga kini prosesnya belum rampung. Exco PSSI Arya Sinulinga mengakui naturalisasi Jairo menghadapi tantangan yang lebih besar daripada kasus Maarten Paes.